Halo guys, balik lagi nih di channel Official Kompleks Seluler bersama aku Agnes, yang tentunya hari ini aku bakalan spill daftar harga terbaru nih untuk brand Samsung di bulan November tahun 2024 ya. Jadi kalau teman-teman semua lagi cari produk Samsung, kalian cocok banget nonton video aku sampai habis karena aku akan spill dari yang harga yang paling murah nih sampai harga yang termahal untuk teman-teman semua. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan juga subscribe YouTube Official Kompleks Seluler. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kami di Instagram dan juga TikTok, karena kita pastinya akan share berbagai informasi yang menarik ya seputar gadget untuk teman-teman semua. Kayaknya kita nggak perlu lama-lama lagi, ayo kita langsung masuk aja ke videonya. Oke guys, yang pertama kita awali dari tipe yang paling fresh banget ya dari Samsung, dan harganya juga 1 jutaan aja nih. Yang aku pegang sekarang adalah Samsung Galaxy A06 dengan ukuran layarnya selebar 6,7 inch PLS LCD dan refresh rate-nya di 60 Hz. Untuk chipsetnya ditenagai oleh MediaTek Helio G85 dan pastinya dia sudah dual kamera ya, dengan kamera utamanya nih yang cukup besar banget menurut aku di 50 megapiksel dan juga selfie kameranya sebesar 8 megapiksel. Untuk baterainya berkapasitas di 5000 mAh dengan fast charging di 25 watt dan dibanderol seharga 1.499.000 untuk variasi RAM 4/64 GB nya dan juga 1.699.000 untuk variasi RAM 4/128 GB. Oke guys, yang selanjutnya aku pegang sekarang adalah Samsung Galaxy A05s ya, dengan ukuran layarnya selebar 6,7 inch PLS LCD dan refresh rate-nya pastinya sudah cukup kencang nih di 90 Hz. Untuk chipsetnya ditenagai oleh Snapdragon 680 4G dan pastinya dia sudah triple kamera ya, dengan kamera utamanya nih sebesar 50 megapiksel dan juga selfie kameranya sebesar 13 megapiksel. Untuk baterainya berkapasitas di 5000 mAh dengan fast charging di 25 watt dan dibanderol seharga 2.099.000 untuk variasi RAM 6/128 GB. Guys, yang selanjutnya aku pegang sekarang adalah Samsung Galaxy M15 5G ya, dengan ukuran layarnya selebar 6,5 inch Super AMOLED dan refresh rate-nya sudah pastinya cukup tinggi juga di 90 Hz. Untuk chipsetnya ditenagai oleh MediaTek Dimensity 6100 Plus dan pastinya dia sudah triple kamera ya, dengan kamera utamanya nih sebesar 50 megapiksel dan juga selfie kameranya sebesar 13 megapiksel. Untuk baterainya ini menurut aku sudah cukup besar banget di harga handphone yang 2 jutaan aja di 6000 mAh dengan fast charging di 25 watt dan dibanderol seharga 2.499.000 untuk variasi RAM 6/128 GB. Guys, yang selanjutnya aku pegang sekarang adalah Samsung Galaxy A15 4G ya, dengan ukuran layarnya sama seperti M15 yang tadi di 6,5 inch Super AMOLED 90 Hz dan untuk chipsetnya ditenagai oleh MediaTek Helio G99 dan pastinya dia sudah triple kamera dengan kamera utamanya yang sudah pastinya besar ya di 50 megapiksel dan juga selfie kameranya di 13 megapiksel. Nah, untuk baterainya sendiri berkapasitas di 5000 mAh dengan fast charging di 25 watt dan dibanderol seharga 2.699.000 untuk variasi 8/128 GB nya dan juga 2.999.000 untuk variasi RAM 8/256 GB. Guys, kalau yang tadi tipe 4G-nya nih aku pegang sekarang adalah Samsung Galaxy A15 5G-nya ya, dengan ukuran layarnya sama seperti yang 4G tadi di 6,5 inch Super AMOLED dan refresh rate-nya juga sudah tinggi di 90 Hz. Nah, yang membedakan adalah chipsetnya ya. Kalau misalkan A15 5G sendiri ini ditenagai oleh MediaTek Dimensity 6100 Plus dan pastinya dia sudah triple kamera dengan kamera utamanya di 50 megapiksel dan juga selfie kameranya nih di 13 megapiksel. Untuk baterai berkapasitas di 5000 mAh dengan fast charging di 25 watt dan dibanderol seharga 3.399.000 untuk variasi RAM 8/256 GB.
Oke guys, selanjutnya adalah Samsung Galaxy A25 5G ya, dengan ukuran layarnya selebar 6,5 inch Super AMOLED dan refresh rate-nya sudah lebih tinggi dibanding tipe-tipe yang sebelumnya aku review di 120 Hz. Untuk chipset ditenagai oleh Exynos 1280 dan pastinya dia sudah triple kamera ya, dengan kamera utamanya juga sudah besar di 50 megapiksel dan juga selfie kameranya di 13 megapiksel. Nah, untuk kapasitas baterainya sendiri ini berkapasitas di 5000 mAh dengan fast charging di 25 watt dan dibanderol seharga 3.699.000 untuk variasi RAM 8/128 GB nya dan juga 4.099.000 untuk variasi RAM 8/256 GB. Oke guys, selanjutnya yang aku pegang sekarang adalah Samsung Galaxy A35 5G yang warnanya menurut aku lucu banget sih yang ini ya. Nah, untuk ukuran layarnya sendiri nih di 6,6 inch Super AMOLED dan refresh rate-nya pastinya sudah tinggi ya di 120 Hz. Nah, untuk chipset ditenagai oleh Exynos 1380 dan pastinya dia sudah triple kamera ya, dengan kamera utamanya nih sebesar 50 megapiksel dan juga selfie kameranya sebesar 13 megapiksel. Untuk baterainya berkapasitas di 5000 mAh dengan fast charging di 25 watt dan dibanderol seharga 4.999.000 untuk variasi RAM 8/256 GB. Guys, yang selanjutnya adalah Samsung Galaxy A55 5G ya, dengan ukuran layarnya selebar 6,6 inch Super AMOLED dan pastinya refresh rate-nya sudah tinggi juga ya di 120 Hz. Nah, untuk chipsetnya ditenagai oleh Exynos 1480 dan dia juga sudah triple kamera ya, dengan kamera utamanya nih sebesar 50 megapiksel dan juga selfie kameranya yang sudah cukup besar juga ya di 32 megapiksel. Nah, untuk baterainya sendiri berkapasitas di 5000 mAh dengan fast charging di 25 watt dan dibanderol seharga 5.999.000 untuk varian RAM 8/256-nya dan juga 6.699.000 untuk varian RAM 12/256 GB-nya. Oke guys, yang selanjutnya masih tergolong tipe yang fresh banget ya dari Samsung. Yang aku pegang sekarang adalah Samsung Galaxy S24 FE ya, dengan ukuran layarnya selebar 6,7 inch Dynamic AMOLED dan refresh rate-nya juga sudah pastinya tinggi banget di 120 Hz. Sedangkan untuk chipset ditenagai oleh Exynos 2400E dan pastinya dia sudah triple kamera dengan kamera utamanya nih sebesar 50 megapiksel dan juga selfie kameranya sebesar 10 megapiksel. Dan untuk baterainya berkapasitas di 4700 mAh dengan fast charging di 25 watt dan dibanderol seharga 10.999.000 untuk variasi RAM 8/256 GB. Guys, yang selanjutnya adalah Samsung Galaxy S24 ya, dengan ukuran layarnya lebih kecil nih dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, tapi menurut aku tipe yang segini tuh enak banget buat digenggamnya ya, karena pas aja gitu, fit aja di genggaman tangannya ya. Nah, untuk refresh rate-nya dia pastinya sudah tinggi juga di 120 Hz dan untuk chipsetnya ditenagai oleh Exynos 2400 for Galaxy dan pastinya dia sudah triple kamera ya, dengan kamera utamanya nih sebesar 50 megapiksel dan juga selfie kameranya nih sebesar 12 megapiksel. Untuk baterainya berkapasitas di 4000 mAh dengan fast charging di 25 watt dan dibanderol seharga 13.249.000 untuk varian RAM 8/256 GB. Oke guys, kalau yang tadi adalah S24 yang tipe basic, kalau yang aku pegang sekarang adalah Samsung Galaxy S24 Plus ya. Pastinya layar lebih besar di 6,7 inch, Dynamic AMOLED dan juga refresh rate-nya pasti sudah tinggi juga di 120 Hz. Nah, untuk chipsetnya ditenagai oleh Exynos 2400 dan pastinya dia sudah triple kamera ya, dengan kamera utamanya nih sebesar 50 megapiksel dan juga selfie kameranya sebesar 12 megapiksel. Nah, untuk
baterainya sendiri berkapasitas di 4900 mAh dengan fast charging yang lebih tinggi dibandingkan S24 biasa di 45 watt dan dibanderol seharga 15.999.000 untuk variasi RAM 12/256 GB nya dan juga 17.999.000 untuk variasi RAM 12/512 GB nya. Oke guys, selanjutnya aku pegang sekarang adalah Samsung Galaxy S24 Ultra ya, dengan ukuran layarnya lebih besar dibandingkan yang sebelumnya aku review nih, di 6,8 inch Dynamic AMOLED dan refresh rate-nya pasti sudah tinggi juga ya, di 120 Hz. Nah, untuk chipset ini ditenagai oleh Snapdragon 8 Gen 3 dan pastinya dia sudah triple kamera dengan kamera utamanya yang cukup besar banget ya, di 200 megapiksel dan juga selfie kameranya sebesar 12 megapiksel. Untuk baterainya berkapasitas di 5000 mAh dengan fast charging di 45 watt dan dibanderol seharga 19.999.000 untuk variasi RAM 12/256 GB nya dan juga 21.999.000 untuk variasi RAM 12/512 GB nya. Oke guys, yang aku pegang sekarang adalah Samsung Galaxy Z Flip 6 ya, dengan ukuran layarnya selebar 6,7 inch LTPO AMOLED dan refresh rate-nya pastinya sudah kenceng juga ya, di 120 Hz. Nah, untuk chipsetnya ditenagai oleh Snapdragon 8 Gen 3 dan dia punya dual kamera ya, dengan kamera utamanya nih sebesar 50 megapiksel dan juga selfie kameranya sebesar 10 megapiksel. Untuk baterainya sendiri berkapasitas di 4000 mAh dengan fast charging di 25 watt dan dibanderol seharga 17.499.000 untuk variasi RAM 12/256 GB nya dan juga 19.499.000 untuk variasi RAM 12/512 GB nya. Oke guys, yang paling terakhir nih dari Samsung ya, yang bakal aku review kali ini. Sekarang yang aku pegang adalah Samsung Galaxy Z Fold 6 ya, dengan ukuran layarnya dia punya dua versi. Yang versi dibuka seperti ini di 7,6 inch, tapi kalau versi ditutup kayak gini, nah di 6,3 inch foldable dynamic LTPO AMOLED dan refresh rate juga pastinya sudah kenceng banget di 120 Hz. Nah, untuk chipset ditenagai oleh Snapdragon 8 Gen 3 dan pastinya dia sudah triple kamera dengan kamera utamanya sebesar 50 megapiksel dan juga selfie kameranya nih sebesar 10 megapiksel. Nah, untuk baterainya berkapasitas di 4400 mAh dengan fast charging di 25 watt dan dibanderol seharga 26.499.000 untuk variasi RAM 12/256 GB, 28.499.000 untuk variasi RAM 12/512 GB nya dan juga 31.999.000 untuk variasi RAM 12/1 TB nya. Guys, gitu aja dari aku seputar daftar harga terbaru untuk brand Samsung nih di bulan November tahun 2024. Kalau misalkan teman-teman semua tertarik sama produk yang aku barusan share, kalian bisa langsung aja cek description box di bawah ya, karena sudah tersedia nomor admin yang bisa kalian hubungi. Aku Agnes pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!